Halo, sanak kasadonyo, baakabai, lai sehat, sip, mantap, baswo Jawa lihat sana. Kali ini saya akan merekap film yang berjudul Cashback yang rilis tahun 2006. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang dapat menghentikan waktu, sehingga dia pun jadi semena-mena terhadap itu. Keseruan filmnya sana, langsung wak sesuah sana. Film diawali oleh pasangan yang lagi berantem. Si cowok bernama Ben. Dia ini memutuskan pacarnya bernama Susi karena dia tidak bisa membahagiakan Susi lagi. Setelah beberapa minggu putus, Ben pun sangat susah melupakan Susi karena pacar pertamanya. Dia pun tidak bisa merasakan enaknya tidur lagi. Di kampus, Ben pun melihat Susi bersama pacar barunya bernama Steve. Lalu, Sen pun datang menghampirinya dan memberi Ben semangat untuk melupai Susi dan buat cari cewek lagi. Karena dia ini teman lamanya. Malam hari, Ben pun coba menghubungi Susi buat tanya apakah tidak bisa lagi CLBK. Tapi Susi pun menolaknya. Lalu Ben pun tanya apakah dia udah tidur sama Steve. Susi pun mengiyakan sehingga Ben pun tambah susah tidurnya. Ketika jam 4 pagi, dia belum bisa tidur. Dia pun melihat foto kenangannya bersama Susi. Ketika Ben mau bakar foto itu, Ben pun tidak tega. Dia pun membatalkan niatnya. Setelah itu, Ben makin tidak enak tidurnya. Lalu dia membaca buku favoritnya berkali-kali. Suatu hari dia belanja di supermarket. Ketika membayar ke kasir, dia melihat lowongan kerja shift malam. Karena terlalu membosankan, Ben pun coba melamar kerja itu. Tanpa disangka dia diterima kerja sama bos supermarket itu. Di supermarket hanya mempunyai 5 karyawan. Yang pertama Sharon, dia adalah wanita cantik. Yang kedua Barry bersama Matt. Dia ini adalah teman. Dia ini sangat nakal. Yang keempat adalah baru juga. Di sini Matt menyesali Brian, tapi malah Matt yang jadi ditertawakan Barry. Hari-hari dilalui sama Ben hanya kerja sehingga dia pun tambah jenuh dan tidak tidur selama seminggu. Dia pun berdiam diri di depan kamera CCTV sehingga jam pun berputar dengan cepat. Tiba-tiba waktu pun berhenti. Anehnya hanya Ben yang bisa bergerak. Lalu Ben melihat wanita di supermarket itu yang tidak bergerak. Karena Ben hobi melukis, dia melukis semua wanita di sana. Tapi yang bangsat dia mencopot semua pakaiannya. Setelah selesai dilukis semua, dia pun merapikan lagi bajunya. Setelah itu, dia mengkretekkan kedua tangannya. Tiba-tiba waktu seperti semula lagi. Suatu hari, Barry dan Matt menjahili Ben sehingga Sharon jadi ketawa melihatnya. Di ruang ganti, Ben dan Sharon mulai mendekat karena Sharon memakan roti di tangan Ben. Dia pun mengambil sisa roti di wajah Sharon. Di sini Ben coba menghentikan waktu tapi dia pun gagal, hanya bisa memperlambat saja. Di luar, Barry bilang kalau Matt mau kencan sama Sharon nanti malam. Setelah itu dia akan ajak Sharon celup-celupan. Besoknya di ruangan ganti, Matt pun datang dengan wajah ceria. Dia bilang kalau dia sudah celup-celupan sama Sharon di toilet, sehingga Ben pun agak kesal. Lalu bos mereka pun datang dan mengajak mereka semua buat bertanding bola melawan supermarket lain. Sunday, 8 p.m., Sunny Sports Center. Di lapangan, Charlotte pun datang menyemangati mereka semua. Ketika pertandingan dimulai, gol pun hanya bersarang di gawang mereka semua, sehingga Ben pun jadi bosan. Ketika Matt tendang bola ke wajah bosnya, Ben pun menghentikan waktu dan berjalan keluar mencari minuman. Setelah itu, dia pun balik ke lapangan lagi dan mengkretekkan jarinya.
Karena hal itu, hidung bosnya jadi berdarah. Lalu Matt mengantarkan bosnya ke rumah sakit dan menyuruh Ben mengantar Sharon pulang. Sebelum pulang, Ben mengajak Sharon minum dulu. Di sini, Ben memberanikan diri bertanya hubungan Sharon sama Matt. Ben pun sangat senang dengan jawaban Sharon karena dirinya masih jomblo, sehingga Ben pun berpeluang besar mendapatkannya. Karena terbawa suasana, mereka pun cerita masa depan. Ben ingin menjadi pelukis terkenal, lalu Sharon ingin jadi istri pelukis karena dia mau fotonya dipajang dan dilihat semua orang. Setelah sampai di kos Sharon, Ben coba memberanikan diri buat cium Sharon, tapi Sharon masih malu-malu kambing sana. Besoknya mereka pun dikumpulkan semuanya sama bosnya karena bosnya mau ulang tahun. Dia pun undang buat datang ke rumahnya malam minggu besok. Lalu bosnya menyuruh Ben buat cari penari tanpa baju sana. I don't know. But I know a man who will. Di rumah, Ben coba ajak Sen buat datang juga dengan syarat bantu dia cari penari itu sana. Karena Sen ini banyak pergaulan dan pucek boy, dengan gampang dia pun berhasil mendapatkan penari tanpa baju itu sana. She's class. Okay. Great. 2 tickets. Sebelum malam minggu, hari-hari Ben masih sama, tidak pernah merasakan enaknya tidur. Lalu Ben menghentikan waktu lagi. Di sini Ben melukis lagi, tapi hanya melukis Sharon sendiri aja tanpa membuka bajunya. Sebelum pulang, Sharon meminta Ben buat jemput dia ke kosnya jam 8 malam. Tiba-tiba Sharon pun langsung cium Ben. Di sini Ben pun merasakan ngantuk lagi dan menemukan cinta sejatinya sehingga dia pun tidur sampai sore. First time in weeks I slept. I slept right through to the following afternoon. Ben pun terbangun karena ada telepon buat dia. Di sini Barry dan Matt mengerjai Ben dengan berpura-pura kalau dia itu dari kantor galeri karena menyukai lukisannya dan ingin buat janji ketemuan. No thank you, Ben. Baccarat. You're the talent. Better get ready for the party. Dalam keadaan senang, Ben pun menjemput Sharon. Sebelum pergi ke ulang tahun bosnya, Ben pun bilang kalau kantor galeri menyukai karyanya sehingga Sharon pun ikut senang. Oh, come on. Let's go and celebrate. Setelah sampai di pesta, bisa dilihat kalau Sen dapat pacar baru lagi. Tiba-tiba Ben melihat Susie bersama pacarnya. Ternyata pacar Susie adalah adik dari bosnya. Ben pun memperkenalkan Sharon bersama Susie. Karena hal itu, Susie pun agak kepanasan dikit lah kan. Dasar mantan. Setelah lama menunggu, pesanan dari bosnya datang juga. Sehingga bosnya pun jadi orang kesawanan sana. Ketika Ben mengantri ke toilet, ternyata yang keluar di toilet adalah Susie. Di sini Susie coba minta maaf sama Ben atas masa lalunya dulu. Dasar batino. Ketika Sharon mencari Ben tanpa sengaja, Sharon melihat Ben dicium sama Susie sehingga Sharon pun jadi marah dan keluar. Di sini Ben menghentikan waktu dan mendekat ke Sharon. Di sini Ben sangat mudah menghentikan waktu tapi tidak dengan memundurkan waktu sehingga Ben pun bingung menjelaskan sama Sharon. Lalu Ben kepikiran keinginan Sharon kemarin. Ben pun mengkretekkan jarinya lagi. Ketika Ben ke kos Sharon, dia pun melihat Sharon marah-marah sehingga dia tidak bisa meyakinkan Sharon lagi kalau itu salah paham sehingga Ben pun balik dengan keadaan kecewa. Hari-hari Ben pun mulai seperti dulu lagi, tidak merasakan enaknya tidur. Besoknya dia pun pergi ke kantor galeri buat ketemu Alex karena ada janji kemarin. Pas ketemu, si Alex merasa tidak ada janji sama seseorang sehingga dia merasa ada yang mengefranknya. Played a joke on me. Wait, Susie, here.
Nasib baik si Alex pun coba melihat yang dibawa Ben karena sudah tanggung. Di sini Alex sangat suka sama lukisan Ben dan meminta Ben buat pajang lukisannya di pameran lukisan. Lalu Ben mengirim surat sama Sharon buat datang. Di pameran orang sangat banyak melihat lukisan Ben. Di sini Ben tidak sepenuhnya senang karena Sharon belum datang juga. Tiba-tiba Sharon pun datang. Di sini Sharon sangat kaget karena melihat dirinya yang begitu banyaknya dipajang. Lalu dia mengucapkan selamat sama Ben. Ben pun coba meminta maaf sama Sharon karena kejadian kemarin salah paham. Sharon pun bilang dengan semua ini sudah cukup kok. Lalu Ben pun langsung mencium Sharon sehingga waktu pun berhenti. Di akhir film, Sharon bisa bergerak juga. Ben pun langsung mengajak dia keluar. Di luar, salju pun turun. Sehingga sangat takjub dilihatlah kalau waktu lagi berhenti ke sana. Lalu mereka pun berciuman. Selesai filmnya sana. Filmnya sana lagi mantap kan. Awak tanya je sana apa yang sana buat kalau bisa menghentikan waktu tu sana. Jangan yang aneh-aneh sana. Oke, tunggu video selanjutnya sana. Terima kasih banyak Kasado sana.